Halo teman-teman penyuka sedan, assalamualaikum. Kali ini kita akan merekomendasikan sedan irit yang mudah dirawat, harga 50 jutaan, bertransmisi matic. Cocok buat teman-teman yang mungkin sering terjebak macet saat pulang kantor, atau buat yang memang sedang mencari rekomendasi sedan matic murah. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa silahkan klik dulu tombol subscribe buat yang belum subscribe. Oke, terima kasih. Langsung saja, rekomendasi yang pertama ada Toyota Vios tipe G transmisi matic tahun 2003. Vios hadir sebagai penerus Toyota Luna sejak tahun 2003. Sebagai sedan entry level, Vios sangat dikenal sebagai sedan yang punya durabilitas yang sangat baik, perawatannya mudah, dan spare part yang melimpah. Kehadiran Toyota Vios menjadi pesaing berat di kelas sedan subkompak seperti Honda City Tipe Z dan Suzuki Baleno Next G. Secara desain, Toyota cukup pintar dengan mengandalkan desain simpel dan lekukan bodi yang cenderung elegan, membuatnya masih enak dipandang meskipun umurnya sudah sekitar 20 tahunan. Vios menggunakan mesin 1NZFE 1500cc 4 silinder 16 katup THUAC VVTi, tenaganya 107 horsepower dan torsinya 141 Nm. Rasio kompresinya 10,5:1, berpenggerak roda depan. Pilihan transmisinya manual 5 percepatan dan matic 4 percepatan. Vios menawarkan fitur simpel seperti power window, center lock, electric mirror, tilt steering, AC dengan pengaturan arah semburan ke kaki dan ke badan saja, head unit double din, defogger belakang, third back lamp, dan rem cakram di keempat rodanya. Vios generasi pertama ini punya mesin yang super bandel, bertenaga dan mudah sekali dirawat nih teman-teman. Spare part-nya melimpah, kabinnya nyaman, dan suspensinya juga empuk. Kaki-kakinya bandel dan mobil ini sangat bisa diandalkan untuk semua kontur jalan aspal di Indonesia. Dan yang pasti, meskipun sudah terbilang mobil tua, konsumsi BBM-nya masih tergolong sangat irit. Masih bisa di angka 12-13 km per liter dalam kota dan 15-17 km per liter rute luar kota atau tol. Kekurangannya adalah pamornya yang bagi sebagian orang menganggap remeh karena ada varian taksinya. Padahal sekarang hampir semua mobil yang value for money-nya bagus sudah jadi taksi semua. Mencari unit yang mesinnya sehat banget juga rada susah nih teman-teman. Tapi meskipun dapat mesin yang sedikit kurang sehat pun, kalau diremajakan dia akan jadi badak lagi. Bahkan ekstasinya pun sebenarnya juga masih aman-aman saja asalkan pintar memilihnya nih teman-teman. Dan kalau bisa cari yang sudah dirawat dengan baik oleh pemilik sebelumnya. Vios Gen 1 ini juga punya sedikit kekurangan pada kelegaan kabin belakangnya yang agak sempit, tapi itu tidak masalah untuk yang tinggi di bawah 170 cm. Meskipun ada unit taksinya yang membuat pamornya jadi jatuh, sulit untuk tidak memasukkannya dalam daftar buruan sedan bandel dan irit nih teman-teman. Bahkan kalau teman-teman mau mencari mobil matic jadul yang harganya 50 jutaan, Vios Matic bisa jadi salah satu pilihan terbaiknya. Karena maticnya juga terbilang awet, dan BBM-nya juga beda tipis dengan varian manualnya. Harganya untuk Vios tipe G transmisi matic tahun 2003 saat ini dimulai dari sekitar 59 juta rupiah, dengan pajak per tahun sekitar 1,5 juta rupiah. Rekomendasi kedua adalah Honda City tipe Z transmisi matic tahun 2001. Honda City tipe Z pertama kali diluncurkan pada tahun 2000 yang merupakan versi facelift dari Honda City generasi pertama yang masuk ke Indonesia di tahun 1996. Honda City populer di pasar Jepang karena pengaturan kursinya ergonomis sehingga menciptakan ruang kabin yang lapang. Pada awal peluncurannya, Honda City tipe Z dibanderol dengan harga yang cukup tinggi jika dibandingkan pesaing lain di segmen sedan subkompak. Sedan ini tersedia dalam dua varian. Yang pertama Persona sebagai varian terendah yang tidak terlalu diminati saat ini. Dan yang satu lagi adalah varian mesin VTEC sebagai varian termahal dengan fitur yang paling lengkap. Saat ini, sedan timeless dari Honda ini kembali diminati lantaran harganya yang sudah cukup murah, sementara dia menawarkan desain yang manis dan sporty dengan mesin VTEC yang terkenal kencang tapi tetap irit BBM. Secara desain, sekilas dia tampak mirip Toyota Luna, tapi dengan lekukan bodi yang lebih halus dan lebih proporsional. Dengan desain seperti ini, dia menjadi salah satu generasi Honda City yang desainnya paling cantik nih teman-teman.
Dia menggunakan mesin VTEC berkode D15B1493cc 4 silinder 16 katup SOHC. Tenaganya 130 PS, torsinya 138 Nm, rasio kompresinya 9,3:1 dengan pilihan transmisi manual 5 speed dan matic 4 speed, dan dia berpenggerak roda depan. Fitur Honda City Tipe Z ini belum banyak saat itu ya teman-teman, hanya tersedia power window, electric mirror, defogger belakang, intermittent wiper, jam digital, AC plus heater dengan pengaturan arah semburan lengkap, head unit single din, armrest di baris kedua, dan remnya sudah cakram di keempat roda. Honda City Tipe Z ini dari desainnya sudah terlihat sporty dan masih pede dipakai di zaman sekarang meskipun tidak sesporty Honda Civic ya teman-teman. Mesin VTEC-nya juga cukup berhasil menambah kesan sporty dengan tenaga yang sangat terasa di putaran atas. Handlingnya juga cukup sigap sehingga cukup fun to drive nih teman-teman. Mobil ini juga punya kabin yang lega dan nyaman karena suspensi belakangnya sudah full independen. Perawatannya juga mudah selama dapat unit yang terawat. Spare part-nya juga masih melimpah dan harganya tergolong murah. Dan meskipun mesinnya tipe kencang dan ini mobil tua, ternyata dia cukup irit BBM. Dalam kota bisa didapat di angka 11-12 km per liter dan luar kota sekitar 14-16 km per liter. Varian matic-nya sedikit lebih boros dalam kotanya ya teman-teman, tapi sebenarnya beda-beda tipis saja. Kekurangannya, mungkin untuk mencari unit yang mesinnya terawat memang rada sulit ya teman-teman. Kebanyakan sudah dioprek karena memang mesin VTEC enak diotak-atik buat dibikin makin kencang. Mobil ini juga agak lemah di kaki-kaki, terutama suspensi belakang. Jadi harus rutin dirawat ya teman-teman. Bantingan suspensinya juga agak keras dari kompetitornya meskipun suspensinya sudah independen. Tapi ini bikin handling jadi lebih lincah ya teman-teman. Dan masalah lainnya layaknya mobil lawas. Makanya usahakan cari unit yang paling rapi biar perawatannya lebih minim nih teman-teman. Jadi kesimpulannya, menurut kami kalau teman-teman mencari mobil matic lawas harga 50 jutaan yang irit dan mudah dirawat buat dipakai anak muda zaman sekarang, Honda City Tipe Z ini menurut kami pilihan yang paling tepat dan tidak bikin malu-maluin di tongkrongan. Harga Honda City Tipe Z Matic tahun 2001 sekarang dengan kondisi rapi dan pajak aktif dimulai dari sekitar 55 juta rupiah dengan biaya pajak per tahun sekitar 1,4 juta rupiah. Rekomendasi yang ketiga adalah Suzuki Baleno Next G transmisi matic tahun 2003. Pada tahun 2001, Suzuki juga ikut bersaing di kelas sedan entry level dengan menghadirkan Suzuki Baleno Next G. Jika Toyota Vios berwajah elegan dan Honda City Tipe Z berwajah sporty, Suzuki Baleno Next G wajahnya lebih kalem. Mengambil desain yang mirip dengan Suzuki Aereo yang berupa hatchback, Baleno Next G terlihat sedikit unik, terkesan tinggi dan lebih mirip hatchback ketimbang sedan. Meskipun desainnya kalem dan segmented, desain seperti ini ternyata tidak hanya cocok untuk laki-laki saja nih teman-teman, tapi juga cocok buat perempuan. Jadi banyak perempuan yang tertarik dengan desainnya dan fiturnya juga mendukung untuk perempuan, terutama fitur vanity mirror di kedua sisi dan fitur lainnya yang tidak dimiliki pesaingnya waktu itu. Jadi sebenarnya Suzuki cukup pintar dalam menyasar segmen pasarnya. Sedan ini menggunakan mesin M15A 1498cc 4 silinder 16 katup DHC VVT. Tenaganya 100 horsepower, torsinya 133 Nm, transmisinya 5 percepatan manual dan 4 percepatan otomatis, dan dia berpenggerak roda depan. Fiturnya paling lengkap dibanding pesaingnya nih teman-teman. Di antaranya dia sudah dilengkapi dengan rem ABS plus EBD, power window yang sudah auto up and down di sisi driver, central interlock, retractable side mirror, tombol fog lamp, head adjuster di kursi driver, AC plus heater dengan arah semburan lengkap, head unit double din, spion tengah dynamic view, vanity mirror kiri kanan, laci di bawah kursi penumpang depan, semua handle tangannya sudah model retract, armrest plus cup holder di baris kedua, third back lamp, defogger belakang, dan ban serepnya sudah model full size. Kelebihannya mungkin bukan desainnya, karena segmented banget nih teman-teman, tapi dia punya fitur yang sangat lengkap, jauh meninggalkan kompetitornya. Selain itu, meskipun mesinnya paling kecil tenaganya, dia tidak kekurangan tenaga sama sekali dan sudah teruji bandel. Perawatannya mudah dan murah, spare part-nya masih melimpah dan tergolong murah. Kabinnya nyaman, kedap dan lega, terutama ruang kepalanya karena atapnya cukup tinggi. Bagasinya juga super luas.
Bantingan suspensinya cukup empuk, lebih empuk dari Honda City tipe Z. Dan untuk konsumsi BBM-nya tentunya juga tergolong irit, dalam kota sekitar 11-12 km per liter, dan luar kota sekitar 15-16 km per liter. Kekurangannya mungkin desainnya yang banyak yang tidak suka. Posisi drivernya juga agak tinggi, kaki-kakinya rada ringkih,